بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. Pembukaan di siang hari ini, qabla kulli syai' wa ba'da salam wa taslim, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita semuanya ja'alanallahu wa iyyakum min ansarihi wa a'wanihi, termasuk ansarul mahdi, ansarul hujjah wa a'wanihi wa junudihi wa khadamatih. Kalau tidak bisa menjadi bala tentaranya, maka menjadi khadamatih, menjadi sosok pembantu, asisten daripada al-imam. Kalau tidak mampu berjuang bersamanya, maka yang akan memesut daripada kaki para pejuang yang bersama al-imam al-mahdi. Wa akhiran wal mustashhadina baina yadayh, yang diberikan kesempatan taufik untuk berjuang dan nala syahada ma'ahu, mendapatkan kemuliaan syahid bersama Aziz Az-Zahra Al-Qa'imi Ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif. Wa qabla kulli syai' aidan kal mu'tad, seperti hal biasanya di majlis ini kita mengingat daripada arwahil mu'minin wal mu'minat, pecinta Amirul Mu'minin fi masyarikil ardi wa magharibiha, wa bil khusus man kunna fi hadratih wa fi muassasatih, yang kita saat ini lagi menikmatin hidangan nikmat daripada pendiri yayasan ini, almarhum al-ustad Sayyidina al-Habib Ahmad Rushdi ibn Zain al-Adrus, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin, syai'un lillah lahumul fatiha wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajjal farajahu wa farajana bihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga mereka-mereka yang pernah duduk di sini, yang mendengarkan langsung wejangan daripada almarhum, termasuk juga almarhum, diberikan tempat yang paling mulia, yang paling afdal, a'la firdausi nuzula ma'a man yatawalla ma'a Muhammadin wa ali Muhammad, yang di kehidupannya memperjuangkan untuk mengenalkan cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah bahwasanya al-an kita diminta sesuai orderan, sesuai apa yang diminta, yaitu pembahasan masalah seputar parfum, minyak wangi, dan nanti kita yang panjang adalah bahas masalah al-hijab. Oleh karena itu kita utamakan dulu di awal membahas masalah minyak wangi, masalah parfum, atau bahasa Arabnya tib atau al-atir, al-utur, minyak wangi. Bagaimana hukumnya? Kita ketahui mabda' awali, hukum pertamanya adalah bahkan disunnahkan, diperkenankan, bukan cuma diperkenankan, dianjurkan. Ada anjuran sangat bahwa hubbiba min dunyakum, aku ini diberikan cinta daripada dunia kalian, adalah salah satunya setelah semua ini yang apa? Keindahan dunia, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah at-tib, at-tatayyub, yaitu menggunakan parfum, menggunakan wewangian, minyak wangi dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditanya bagaimana hukumnya mengenakan pakaian yang ada wewangiannya, pakaiannya wangi, tubuhnya wangi, maka jawabannya min sunnatil mursalin,
termasuk sunnahnya para anbiya wal mursalin, mereka itu adalah senang dengan wewangian, dengan satu hal yang dihendus, yang dihirup baunya wangi, itu adalah yang sangat dianjurkan. Maka pertanyaannya, wewangian yang bagaimana yang dianjurkan? Apa semuanya atau ada minyak wangi tertentu? Utamanya minyak wangi yang paling disunnahkan adalah minyak wangi yang ada kandungan al-misik wal ambar. Ada misiknya dan ada ambarnya. Misik itu apa dan ambar itu apa? Ini sebagai pengantar saja, pendahuluan daripada pembahasan minyak wangi yang tujuannya nanti adalah bagaimana dengan minyak wangi mustahdasa, minyak wangi yang spray, yang parfum al-an atau apa yang lainnya yang ada kandungan alkoholnya. Itu kajiannya, dan bagaimana kalau minyak wangi itu dikenakan oleh seorang wanita. Jadi minyak wangi yang paling utama yang dianjurkan, yang disunnahkan adalah seluruh mutlak wewangian apapun itu, baik itu adalah mengandung misik dan ambar atau yang tidak, semuanya dianjurkan. Tapi yang disebutkan di dalam lisan riwayat adalah yang ada menggunakan misik dan ambar. Nah, misik itu adalah diambil daripada binatang kijang yang suci. Ada di situ kantong di bagian tubuhnya, dikeluarkan, ada wewangian yang sangat harum semerbak, maka itu adalah disebutnya misik, sehingga dikenal dengan misik tahara, misik yang suci dan lain sebagainya, karena itu adalah bagian daripada darah yang ada di bagian lengan binatang tersebut, kijang suci. Kijang atau kancil atau binatang tersebut dikeluarkan minyak wanginya, disebutnya misik. Sedangkan ambar adalah yang dikeluarkan daripada batnil hut, yang keluar daripada perut ikan, daripada ikan yang besar-besar atau yang ada dalam al-bahar, yang ada dalam samudra dan lautan, maka baunya itu adalah ambar. Misik wal ambar, dan ditambah yang terakhir adalah al-ud, yaitu wewangian kayu-kayuan atau gaharu. Itu yang mungkin ada disebut dalam lisan riwayat misik wal ambar, dan boleh dikenakan bagi siapapun, baik laki-laki dan wanita, diperkenankan, diperbolehkan menggunakan wewangian dan minyak wangi. Akan tetapi masalahnya, bagaimana kalau ada minyak wangi, parfum yang saat ini mengandung alkohol? Akankah alkohol ini hukumnya najis seperti halnya selalu minuman yang muskir? Sepakat dunia Islam, madhab apapun itu, muskir itu adalah haram wa najis. Minuman yang menjadikan seorang itu iskar, menjadikan dirinya mabuk, maka minuman tersebut haram dan najis. Al-ma'il muskir, benda yang cair dan memabukkan, itu hukumnya adalah najis dan haram dikonsumsi, diminum. Maka qaliluhu haram wa kaifa bi kasirihi. Yang sedikit saja haram, apalagi apa kalau banyak, membabil aula, maka tidak diperkenankan. Pertanyaannya adalah alkohol yang ada di beberapa minyak wangi atau alkohol yang ada bahkan di obat-obatan yang digunakan saat ini di dunia kedokteran. Apakah boleh kita mengkonsumsi atau menggunakan alkohol di dalam sholat? Kalau memang alkohol itu tidak suci, hukumnya najis, maka tidak diperkenankan digunakan dalam sholat. Maka pakaian kita yang kita semprotkan parfum, minyak wangi, lalu digunakan atau di tubuh kita, kalau hukumnya alkohol itu tidak suci, maka tidak diperkenankan. Walhamdulillah, Sayyidunal Qaid, pemimpin ini yang kita ikuti, As-Sayyidul Habib, membenarkan dan menganggap bahwa alkohol itu adalah suci, tidak najis. Sehingga parfum yang kita gunakan baik di tubuh maupun di pakaian kita itu diperkenankan dan tidak ada masalah untuk digunakan dalam sholat. Sehingga kita boleh-boleh saja minyak wanginya digunakan walaupun ada campuran alkohol di dalamnya, karena menurut beliau alkohol di sini adalah apa? Hukumnya tahir walaysa najis, tapi haram dikonsumsi.
illa liddarurah. Kalau ada di obat-obatan misalnya cairan minuman dari obatan tersebut mengandung alkohol, maka itu mengkonsumsinya karena darurat diperkenankan. Karena ingat-ingat setiap kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqh mengatakan ad-darurah tubihul mahdurah. Apapun yang darurat itu bisa diperkenankan sesuatu yang mahdur. Sesuatu yang tidak diperkenankan bisa jadi diperkenankan karena dalam keadaan darurat. Maka apapun dalam keadaan darurat boleh. Bahkan maaf mengkonsumsi yang haram, jelas haramnya seperti babi dan lainnya, wa'azzakumullah, hukumnya haram kita memakannya. Akan tetapi indat darurah, tidak ada makanan lagi di hutan kecuali di depan kita hanya ada binatang tersebut, maka karena darurat untuk kesinambungan kehidupan diperkenankan hanya untuk menyambung kehidupannya, untuk memakan sesuatu yang haram. Demikian juga kalau ada mawad ghidaiyah, makanan yang di situ mengandung alkohol. Para fuqaha kita ada pembahasan. Kalau sudah tahu bahwa alkohol ternyata yang ada di minyak wangi, alkohol yang ada di beberapa obat-obatan karena darurah diperkenankan. Pertanyaannya, kalau ada alkohol nisbatul kuhul, ada komposisi alkoholnya kecil sekali, misalnya di esense daripada minuman sirup kita. Sirupnya ini ada rumnya mengandung alkohol. Maka bagaimana, bolehkah itu dikonsumsi? Nah, jawabannya, kalau menurut kaidah qaliluhu syai'un haram fakasiruhu wa qaliluhu haram. Sesuatu yang haram itu baik sedikit atau tidak maka hukumnya haram. Akan tetapi salah satu fuqaha kita memperkenankan kalau di bawah 2% ke bawah. 2% ke bawah kalau ada kandungan alkohol maka masih diperkenankan. Misalnya tadi itu pernah ada pertanyaan masuk ke Al-Faqir, tanya tentang masalah esense tadi itu, yaitu esens daripada perasa sirup. Itu mengandung apa? Mengandung alkohol 5% misalnya. Dia dicampur dengan gula 2 kilo ditambah air 2 liter sehingga nisbahnya sangat-sangat kecil sekali. Yatalasha la yastahlikuhu, tidak menjadikan mabuk dan hilang. Karena presentasenya sangat kecil kandungan daripada alkoholnya masih diperkenankan. Bahkan saat ini ketika masa corona banyak itu dipertanyakan bagaimana takkim untuk apa? Sanitizer dan lain sebagainya, untuk mensucikan dan menghilangkan bakteri kita menggunakan banyak alkohol, ya kan? Ini bolehkah kita mengkonsumsi tangan kita setelah menggunakannya? Itu juga jawabannya seperti yang tadi dijawab oleh fuqaha kita, diperkenankan bahwa kita kan tidak mengkonsumsi alkoholnya, tangan kita takkim, kita bersihkan dengan menggunakan alkohol. Sehingga kesimpulannya parfum yang ada di situ mengandung alkohol boleh digunakan baik di dalam salat atau tidak di dalam salat. Lebih afdalnya kalau kita mau cari afdaliyahnya, carilah minyak wangi, carilah parfum untuk khusus salat yang tidak ada kandungan alkoholnya. Untuk apa? Mafrughun anhu, untuk menjaga dan menghilangkan keraguan apa ini boleh atau tidak. Tapi kalau jawabannya menurut fuqaha sudah boleh, ya boleh saja. Lakin afdalnya, lebih afdalnya adalah apa? Mencari minyak wangi yang tidak ada kandungan alkoholnya. Ada awalan boleh digunakan bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada pembahasan kedua masalah minyak wangi, yaitu parfum yang sama kalau digunakan untuk seorang wanita apakah diperkenankan? Kan banyak riwayat bahwasanya yang dikecam, yang tidak diperbolehkan adalah wanita menggunakan wewangian, menggunakan parfum, tapi tujuannya untuk apa? Ar-riba wal iftitan, untuk menghidupkan gairah daripada lawan jenisnya atau menjadikan bahan fitnah, maka menggunakannya ini tidak diperkenankan sama sekali bagi wanita. Sehingga kalau ada parfum yang fauhan, minyak wanginya menyebar kemana-mana, tujuannya adalah untuk menggoda seorang laki-laki yang menjadikan hasrat dan menjadikan satu hal yang menjadi fitnah, masuk dalam terjerumus hal-hal yang
tidak diperkenankan, maka hal demikian itu tidak diperbolehkan bagi wanita menggunakannya. Jadi bagaimana parfum yang tidak diperkenankan bagi wanita adalah untuk menggoda lawan jenisnya yang tidak diperbolehkan. Itu adalah bagian daripada tabarruj, bagian daripada berhias. Sedangkan wanita itu tidak diperkenankan berhias kecuali ma bahara minha, apa yang tampak baginya, dan itu pun untuk maharimnya, untuk mahramnya. Siapa mahramnya? Ayahnya, putra-putranya, suaminya, itu saja yang diperkenankan. Kalau kita alhamdulillah al-an dibalik, kalau di rumah pakainya daster baunya ala divi, naam, kalau di luar mau kondangan pakainya yang wangi-wangi dan yang luar biasa. Matanya dikasih apa? Pakai alkuhur, eyeliner diputar-putar dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya menggunakan parfum, parfumnya boleh, alhamdulillah. Tapi yang tidak boleh adalah yang menjadi menggoda lawan jenisnya, yaitu menggoda pria lain dan lain sebagainya. Tujuannya itu, maka ini tidak diperkenankan. Sehingga wanita boleh tidak memakaikan wangi-wangian, silahkan. Apalagi untuk keluarganya, untuk suaminya. Disunahkan bahkan untuk menggunakan wewangian bagi seorang wanita, min sunnatil mursalin. Bahkan Sayyidah Zahra, beliau mengatakan, aku hanya mencintai dari dunia ini adalah an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Yang aku paling senang di dunia ini adalah melihat wajah Rasulullah dan wewangian. Beliau senang dengan wewangian. Rasulullah juga demikian. Aku diberikan cinta dari dunia kalian ini adalah 3 hal: wanita, wewangian, dan ju'ila qurrata aini fis shalah. Aku senang di dunia ini untuk melakukan salat. Salah satunya salat dan wewangian. Ada lagi riwayat yang lainnya, para anbiya itu diberikan 3 hal. Salah satunya adalah diberikan at-tib, diberikan wewangian yang mereka sukai daripada dunia ini, dan diberikan siwak atau miswak, yaitu menggunakan siwak. Jadi jawabannya adalah seperti yang di sini tadi yang sudah kita jelaskan. Ini berdasarkan daripada fatwa pemimpin kita Sayyiduna Al-Habib. Kenapa kok tidak menggunakan istilah itu? Supaya ini kan banyak juga yang mendengar dan masuk di sosial media, sehingga siapa Habib itu yang jelas yang ada di depan kita ini. Ya, jadi kalau ditanya fi waqtil hadir yustafadu minal quhul, ada di waktu saat ini beberapa hal ada mengandung alkoholnya. Bagaimana Sayyidana, bagaimana hukumnya menggunakannya? Jawabannya, segala sesuatu daripada alkohol itu adalah hukumnya suci selama dia bukan muskir, ma'un bil asalah. Itu kaidahnya menurut beliau. Selama dia itu bukan cairan yang dari dirinya itu bentuknya cair, bil asalah, secara asli otentik cair, dan cairan ini menjadi muskir, menjadi bahan yang menjadikan kita iskar, menjadikan kita mabuk, maka itu hukumnya najis. Kalau najis, maka tidak boleh digunakan dan tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh digunakan baik di badan ataupun di pakaian untuk sholat. Karena sholat ini harus tahir, tahirul badan wa tahirul libas. Pakaiannya suci dan tubuhnya suci. Maka kalau ada alkohol yang menjadikan dirinya itu mabuk, ma'un bil asala, maka tidak diperkenankan. Sedangkan alkohol yang digunakan untuk beberapa adwiyah, beberapa obat-obatan, dan yang digunakan untuk parfum itu bukan daripada alkohol yang memabukkan seperti yang digunakan yang keluar daripada fermentasi buah-buahan atau ma'us syair. Mereka 2 hal. Kalau tidak menggunakan daripada perasan al-inab, daripada anggur yang dipanaskan, yang difermentasi dan kemudian menjadi ada nisbatil kuhul, ada kandungan alkohol daripada buah-buahan itu sendiri, ini maka hukumnya ma'i'un muskirun bil asalah, maka tidak boleh. Sedangkan alkohol yang digunakan untuk minyak wangi itu diperkenankan dan bukan daripada bagian hal yang tersebut. Itu mungkin sedikit bagaimana penjelasan tentang menggunakan minyak wangi dan seputar alkohol yang kita gunakan untuk makanan, untuk obat-obatan, untuk parfum dan lain sebagainya.